bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari Bapa di dunia. Kau menjaga hidupku, ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku.
ku rasa kau menyayangiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Shalom, jemaat GKB Trisi yang dicintai oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba, dalam malam pengajaran hari ini. Saya percaya ketika kita mau belajar bersama, maka kita akan dibangun bersama dan kita akan bertumbuh bersama. Itu adalah satu konsekuensi daripada komunitas yang mau bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saya katakan belajar bersama saudara, saya pun sedang belajar untuk menghidupinya. Saudara pun mendapatkan sesuatu hari ini. Dan saya pastikan ketika kita bertumbuh bersama, maka jemaat-jemaat yang ada dan pengerja-pengerja yang ada, pertumbuhannya sama, tidak akan pernah susah untuk mencapai satu yang namanya goal dan visi misi daripada satu gereja lokal. Nah, itu saya percaya. Sebab itu malam hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, yaitu menjadi dewasa lewat kesukaran. Salah satu yang membedakan antara anak-anak dan orang dewasa, saudaraku, adalah cara pandang. Orang dewasa pasti selalu memiliki cara pandang yang benar. Itu siogianya. Tapi anak-anak belum tentu. Karena apa? Makanya lihat, ada kalanya kita melihat anak-anak ketika mengalami kesukaran, dia akan bersungut-sungut, menangis, dan merengek. Betul nggak? Tapi kalau orang dewasa akan berbeda. Makanya saya sebut begini, saudara. Orang yang dewasa, khususnya yang mau kita bahas malam hari ini, dewasa rohani, dia mampu hidup dalam situasi yang sama dengan orang lain, tapi responnya berbeda. Nah, saudaraku yang kekasih, menjadi dewasa lewat kesukaran, itu saudaraku yang kasih namanya proses. Betul nggak? Makanya saya catat di sini Bapak Ibu yang kekasih, dewasa itu bukan masalah usia. Betul ya? Karena begini saudara, kalau saya diizinkan tarik garis lurus seperti ini Bapak Ibu yang kasih, haleluya. Ini yang saya sebut adalah yang namanya usia, ini usia kita, ya kan, secara jasmani. Ini yang namanya kedewasaan rohani, ya kan. Ternyata ini saudara tidak paralel, ya kan, tidak selalu paralel. Kenapa saudara? Karena apa? Saya mau berkata kepada saudara, tua itu pasti, ya kan. Tua itu pasti, tua pasti dan alami. Tapi untuk menjadi dewasa saudara, ya kan, untuk menjadi dewasa itu adalah keputusan saudara. Iya kan? Keputusan. Nah ini saudara kita harus tahu. Ternyata saudara, saya mau berkata ketika saya tahu ini, maka saya menjadi orang yang terus belajar dalam kehidupan saya. Saya waktu datang ke tempat taping ini, yaitu ke Sangaji ini saudara, saya naik motor. Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya naik motor hari ini? Karena saya tahu, iya kan, karena saya datang harus taping di tempat, di Sangaji, di gereja Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu jam 9 pagi. Saudara tahu bahwa kalau saya bawa mobil, itu jam macet saudara. Nah makanya saudara, saya bawa motor. Artinya, saya mau berkata, orang yang dewasa
Iya kan? Yang pertama, tahu saudaraku yang kekasih bagaimana memecahkan masalah yang sering kita sebut adalah problem solving. Iya kan? Nah, tapi anak-anak berbeda. Makanya saya katakan ketika kita anak-anak, ketika kita dewasa akan berbeda saudara kesukarannya. Waktu anak-anak susah dikasih makan. Setelah kita dewasa, halo, kita susah cari makan. Betul nggak? Nah, ini saudaraku yang kasih. Di tengah jalan tadi saudara ada sedikit insiden kecil. Saya naik motor di sebelah kiri di jalur daripada motor. Ya, di sebelah kanan saya ada satu mobil mewah, saudara. Iya kan? Mobilnya mereknya Lexus. Wow, tinggi besar. Saya lihat aman di depan Bapak Ibu, maka saya masuk ke tengah, saya salip. Nah, motor saya itu NMAX, saudara. NMAX itu ada cover daripada knalpotnya. Ternyata cover daripada knalpotnya itu saudara tipis sekali kena kepada mobil mewah, mobil Lexus itu. Tahu saudara respon saya saudara? Saya angkat tangan kiri saya Bapak Ibu yang kekasih dan saya tundukkan kepala tanda saya minta maaf. Haleluya. Iya kan? Di depan sana saya lihat saudaraku yang kekasih ada tempat sepi dan saya berhenti di sana. Dan saya kembali tundukkan kepala dan saya angkat tangan saya saudara. Saya berharap mobil itu mau berhenti dan saya mau menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab. Tapi tahukah saudara, mobil itu lampu saya saudara, dia dim saya saudara, dia klakson dan dia angkat tangan. Artinya saudara, dia berkata no problem. Artinya orang dewasa, haleluya, tidak saja saudara menemukan bisa memecahkan masalah yang kita sebut adalah problem solving. Tapi saudara ternyata yang kedua, orang dewasa itu bertanggung jawab. Akan berbeda kasusnya dengan anak-anak. Betul nggak? Haleluya. Saudara banyak melihat di jalanan, kalau terjadi seperti itu, saudara harus bertobat loh. Saudara harus minta maaf. Kebanyakan daripada pengendara motor, iya kan? Kalau melakukan seperti itu, cuek saja dan lari dan pergi. Iya kan? Atau ada yang sebagian lebih galak dia daripada yang punya mobil. Nah, ini masalah saudara. Itulah ciri anak-anak. Iya kan, dia teriak saudara supaya massa terkumpul, orang-orang berkumpul dan menyerang yang naik mobil. Kadang-kadang sering terjadi di jalanan seperti itu. Nah, makanya saya katakan orang dewasa tahu solusi apa yang dikerjakannya. Yang kedua bertanggung jawab. Artinya apa? Bertanggung jawab itu adalah bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, saudaraku yang kasih. Haleluya. Saya di gereja kami, ya kan, kemarin memutuskan Bapak Ibu yang kasih tidak menerima jadwal khotbah dulu. Saya katakan kepada teman-teman saya, yuk kita coba belajar ya menghidupi khotbah. Saya tidak ngambek saudara, tapi saya berkata begini, kalau Anda tidak belajar, bagaimana Anda mau mengajar? Haleluya. Sebaliknya, bagaimana Anda mengajar yang tidak Anda hidupi? Makanya saya katakan begini, yuk kita refleksi dulu. Iya kan? Saya jangan dijadwal dulu biar kita bisa ya menghidupi dan mempersiapkan yang namanya nilai-nilai yang akan kita khotbahkan. Nah, itu saudara orang yang dewasa rohani, betul nggak? Haleluya. Yang ketiga, orang yang dewasa rohaninya saudara, maka mereka akan suka melepaskan hak. Bukan saudara mempertahankan hak. Lihat anak-anak saudara. Iya kan? Haleluya. Mereka saudara kalau sedikit saja saudara mau diambil kepemilikannya, maka mereka akan mempertahankan hak tersebut. Nah, akan berbeda dengan orang dewasa, khususnya yang sudah dewasa rohani, mereka lebih banyak saudara melepaskan haknya. Makanya pun lagunya agak berbeda. Orang yang dewasa rohani akan lebih suka menyanyikan satu lagu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Betul nggak? Wow, itu melepaskan hak banget saudara. Iya kan? Tapi anak-anak akan lebih cenderung, iya kan? Nggak ada yang salah sih dengan lagu ini. Ini cuma ilustrasi saudaraku yang kasih. Akan lebih senang lagunya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Iya kan? Berbeda saudara. Yang satu melepas saudara, ini aku Tuhan, semua milikmu. Betul nggak? Yang satu lagi saudara, aku diberkati, aku dilimpahi. Masuk terus saudara. Hati-hati saudara. Makanya saya katakan begini. Orang dewasa dan anak-anak, apalagi
lagi dewasa rohani akan berbeda. Kenapa ada perbedaan tersebut saudara? Kita akan belajar malam hari ini. Supaya apa saudara? Ternyata ketika kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, itu akan impact kepada yang namanya melewati kesukaran. Dan kita akan tahu bagaimana cara menghadapi dan dewasa dalam kesukaran. Saudara mungkin pernah melihat anak gelandangan. Haleluya. Sekalipun saudaraku yang kekasih, analogi yang saya bawakan ini, saudara tidak identik ya dengan yang namanya kedewasaan rohani. Tapi saudara supaya nangkap analogi yang sederhana ini saya sampaikan. Saudara lihat ada anak gelandangan, dia nggak punya apa-apa, nggak tahu nyanyi dan segala macam. Dia hanya punya gitar keroncong atau apa namanya itu ukulele ya. 2 talinya saudara. Iya kan? Dengan karena kesukarannya, makanya begitu cepat dia dewasa dan matang untuk mendapatkan yang namanya income. Dengan apa? Ukulele yang 2 talinya saudara. Dia turun ke jalan, dia nggak bisa nyanyi dan segala macam. Dia bisa menghasilkan uang. Karena apa saudara? Kesukaran, kesulitan yang dihadapinya. Sama dengan hidup kita. Makanya saya katakan begini, lihat baik, kesukaran di sini saudara bukan saja berbicara tentang yang namanya, ya kan, kebutuhan-kebutuhan kita primer, ya kan, ya kan, haleluya. Terus apa? Sekunder dan tersier. Tersier ini boleh ada, boleh enggak, saudara. Ya, Roma 14:17 berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena apa? Ternyata makan, minum, pakai tidak bisa menghasilkan yang namanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tapi kalau saudaraku yang kasih kita hidup benar, damai sejahtera saudaraku yang kekasih oleh Roh Kudus, maka saya percaya kita bisa melewati kesukaran-kesukaran yang lebih daripada saudara sekedar makan dan minum. Haleluya. Nah, saudara, hari-hari ini saya mau berkata kepada saudara, kesukaran-kesukaran yang saudara alami sama dengan kami hamba-hamba Tuhan. Sebab itu saya katakan kepada saudara, beberapa kali dalam malam pengajaran, habis token listrik di rumah saudara sama bunyinya dengan di rumah hamba-hamba Tuhan. Betul nggak? Haleluya. Betul lah. Ya kan? Kenapa saudara? Kesukaran kita sama. Tapi orang dewasa menghadapi kesukaran dengan respon yang berbeda. Makanya saudara, anak-anak akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan besar sekali masalahku. Tapi orang yang dewasa rohani akan mendatangi masalahnya dan berkata, hei masalahku, Tuhanku lebih besar daripada engkau. Bapak Ibu, kesukaran-kesukaran kami hamba-hamba Tuhan hari ini, saya katakan saudara, bukan karena makan, minum, dan pakai di rumah. Saudara, kalau hanya sekedar makan dan minum kami tidak punya, saya bisa memutuskan kami puasa. Kenapa rupanya? Tapi tahukah saudara, yang paling memberatkan saudara hari-hari ini, kami hamba-hamba Tuhan, tiap hari kita menerima WA, SMS, ya kan, dari orang-orang yang meminta bantu dan meminta tolong. Paling ngeri, ya kan, sakitnya tuh di sini kalau kita nggak bisa menjawab saudara SMS dari WA daripada mereka. Apa yang mau dijawab ketika orang meminta tolong, meminta bantuan real? Dia meminta bantuan, minta tolong kepada kita, yaitu nominal dan uang yang tidak seberapa saudara. Iya kan? Karena apa? Karena tidak bisa lagi bayar kontrakan atau tidak bisa lagi makan saudara. Haleluya. Nggak mungkin kita jawab terus kasih firman Tuhan, betul kan? Iya kan? Harus dijawab dengan kontekstual. Saudara, makanya saya katakan yang paling memberatkan kami bukan saudara hanya tentang makan, minum kami yang kurang hari-hari ini. Tapi apa saudara? Ketika waktu mendapatkan pesan seperti itu, kalau tidak kita jawab, kita berdosa sekali kalau kita cuekin. Firman Tuhan juga berkata, kalau ada padamu, jangan bilang nggak ada, jangan suruh orang itu datang besok pagi. Kan ini dilema saudara. Haleluya. Betul nggak? Saudara, sering saya mengalami dengan istri saya seperti itu. Dan saudara, kami punya uang. Contoh, saya mau berkata kepada saudara, masih ada pegang uang 200.000. Apakah saudara menjawab kepada orang yang meng-SMS saudara itu, kami nggak punya uang, saudara berdosa. Amin saudara.
Nah, makanya saudara, kasih itu saudara bukan teori. Kasih itu adalah apa? Implementasi, iya kan? Yang diejawantakan lewat kehidupan orang-orang percaya. Makanya waktu menghadapi SMS dan WA seperti itu, kita saudara balas. Kita bilang, ya udah, kami pegang sekian. Nah, kita bagi dua. Ada banyak orang nggak setuju. Pernah saudara bercerita kepada seorang, iya kan? Dia nggak setuju dengan nilai-nilai yang saya terapkan seperti itu. Kan Tuhan Pak katakan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Harus kita cerdik juga Pak. Kita kan besok butuh makan dan segala macam. Makanya saya katakan, orang dewasa dan orang anak-anak pasti akan berbeda. Saudara, tanggal 25, saudara, saya akan pergi nanti ke Toba. Karena saya dapat kabar sekolah kita yang di sana roboh pagarnya saudara. Bayangkan saudara. Hari begini saudara, ya kan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, masa-masa seperti ini. Maksud saya, ya, kita harus masih keluarkan uang saudara, memikirkan orang. Apakah sekolah yang di sana itu berbayar saudara? Enggak. Kita mikirkan orang. Orang dewasa tidak selalu memikirkan dirinya. Tapi memikirkan apa saudara? Memikirkan orang lain. Pada masa sukar atau masa senang pun, orang dewasa selalu bisa melepaskan hak. Karena apa saudara? Dia tahu yang namanya problem solving. Dia bertanggung jawab selalu melepaskan hak. Bukan saudaraku yang kasih mempertahankan hak. Sebab itu, buka Alkitab saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi ayat 15-nya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, apa yang tidak ada di gereja hari-hari ini? Saudara, ada begitu banyak rasul, ada begitu banyak nabi, ada begitu banyak pemberita-pemberita Injil, ada begitu banyak saudara gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tapi tahukah saudara, yang diinginkan Yesus hari-hari ini, saudara, bukan hanya sekedar 5 jawatan ini. Yesus mau saudara kita menjadi orang-orang yang dewasa. Karena apa? Rasul Paulus berkata di sini, karena kita akan mendewasakan orang lain. Saudara, bagaimana seseorang yang tidak dewasa mau mendewasakan orang lain? Saya hanya tahu seorang ibu dan seorang bapak bisa membesarkan anaknya karena mereka sudah dewasa. Saudara, berpikirkah anak-anak akan membesarkan anak-anak? Apa yang terjadi dengan pertumbuhan anak-anak ini? Sebab itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa kita diberikan Allah jawatan-jawatan ini untuk memperlengkapi orang lain supaya mereka bisa dibangun dalam tubuh Kristus sampai semuanya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Karena apa? Saya akan paparkan hari ini. Kenapa kita harus memiliki kedewasaan penuh? Supaya kita saudara bisa mendewasakan orang lain. Dan yang kedua, saya mau berkata kepada saudara, karena satu ketika Yesus nanti kembali saudara, kita diberikan tubuh kemuliaan dan saudara di situ terjadi yang namanya perkawinan anak domba. Dan saya berkata kepada saudara, yang bisa dinikahkan saudara adalah jemaat Tuhan yang dewasa dengan mempelai prianya, yaitu Tuhan. Kalau tidak dewasa saudara, maka tidak akan pernah bisa dinikahkan. Karena apa? Yang boleh menikah itu adalah orang dewasa sama orang dewasa. Betul nggak saudara? Makanya ketika kita mau menikah, saudaraku yang kekasih, ada janji nikah yang kita ikrarkan.
Kenapa kita bisa ikrarkan tersebut? Karena ada kedewasaan. Haleluya. Makanya dimasukkan ke catatan sipil, saudara. Iya kan? Hanya orang yang dewasa bisa masuk kepada catatan sipil tersebut. Kalau masih kuratil di bawah pengampuan, nggak bisa. Karena itu akan tercatat, saudaraku yang kekasih, di apa? Catatan negara kita. Haleluya. Nah, saudara, akan saya paparkan kepada saudara, ayat 13-nya begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, haleluya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh. Tahukah saudara, dewasa itu lawannya adalah anak-anak. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Dewasa itu lawannya anak-anak, Bapak Ibu yang kekasih. Ini dia, ya. Dewasa itu lawannya anak-anak. Sekali lagi saya ulangi, ya kan? Dewasa lawannya adalah anak-anak. Betul, saudara? Iya kan? Haleluya. Iya kan? Anak-anak ini bisa kita bagi, saudara, ya, dengan beberapa, ya kan? Anak-anak ini, ya. Makanya saudaraku yang kekasih, anak-anak itu sering disebut adalah teknon, ya. Ini dia, teknon. Disebut teknon. Ya kan? Kalau anak lelaki dikatakan saudara, lebih sering dikatakan huios. Ya kan? Kalau anak perempuan sering dikatakan saudaraku yang kasih adalah, ya kan, tuge tera. Ya, anak perempuan. Jadi saudara perhatikan, ya, huios ini sering disebut saudaraku yang kasih adalah anak laki-laki. Ini saudara sering disebut adalah anak perempuan. Nah, perhatikan baik. Ya, makanya saudara, huios ini sering dikatakan adalah son of God, yaitu adalah anak Allah. Ya, kita menuju kepada son of God huios. Tapi saudara ada prosesnya. Makanya yang bisa menikah saudaraku yang kasih nanti, ya, kalau huios saudaraku yang kasih dikatakan ini saudara adalah theos, maka ini saudaraku yang kasih adalah jemaat yang namanya tugetera. Saya katakan yang bisa menikah ini nanti kalau misalnya dewasa, betul nggak? Haleluya. Tapi ada lagi beberapa penyebutan untuk yang namanya anak-anak. Saudara, saya mau katakan ada yang penyebutannya paidion. Nih, paidion. Ada namanya satu lagi adalah nepios. Iya kan? Haleluya. Di tengah ini saudara, ada yang namanya notos. Ya, ada yang namanya notos. Apa notos saudara? Apa paidion? Apa nepios? Perhatikan baik. Ya, ingat, tadi saya katakan di awal bahwa kedewasaan tidak berbicara tentang usia, tapi berbicara tentang yang namanya ya tanggung jawab. Saudara tahu mengambil keputusan, melihat solusi, dan beda saudara cara pandangnya, termasuk saudara cara memandang daripada kesukaran dalam hidupnya. Saudara orang dewasa yaitu melepaskan haknya daripada mempertahankan. Kita akan ya kan bahas ini satu-satu. Dan saya tidak akan pernah bahas huios ini usianya berapa, tugetera ini berapa usianya, paidion ini berapa usianya, nepios ini berapa usianya. Lihat baik, paidion, ya kan, orang saudara yang kasih yang mau diajar. Haleluya. Ini orang yang mau diajar. Ya, nepios ini secara mentality masih jauh saudaraku yang kekasih untuk diajar kepada kedewasaan, betul nggak? Haleluya. Ya, kalau orang-orang sekarang saudara, nepios ini mentalnya saudara adalah orang-orang yang tidak mau bergerak kepada kedewasaan. Tapi paidion ini orang-orang yang mau diajar menuju kepada huios. Karena apa? Tuhan, iya kan, mengizinkan kita, iya kan, untuk menjadi anak-anaknya yang luar biasa yang disebut huios. Karena satu ketika hanya orang-orang dewasa yang layak dinikahkan kepada mempelai prianya, yaitu Tuhan kita. Makanya saudara, posisi kita yang mau diajar saya sebut adalah paidion. Paidion yang bergerak kepada huios, yaitu son of God. Makanya saya mau berkata, posisi kita ini saudara, posisi yang mau didewasakan, yang satu ketika kita menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Tapi ada pertanyaan, Pak, itu masih ada sisa satu. Notos itu apa, Pak? Notos ini saudaraku yang kasih sering disebut adalah anak haram, anak gampang. Betul nggak? Kalau huios adalah anak yang jelas daripada gennya saudara.
Jelas dari mana. Tapi ada lawannya saudara, yaitu notos. Notos itu anak haram, anak gampangan. Alkitab berkata, anak mana anak yang tidak diajar selain daripada anak gampangan. Kesukaran, problema, masalah dalam kehidupan kita hari ini saudara. Kenapa Tuhan luaskan terjadi saudara? Itu adalah pembelajaran bagi kita untuk menuju kepada kedewasaan. Makanya saudara, posisi kita pada saat Paidion ini saudara, menuju kepada Huios untuk dipersiapkan dalam hal yang luar biasa. Yang setuju katakan haleluya. Amin saudara. Saya hanya berpikir begini. Waktu mendapatkan saudaraku yang kekasih pengertian-pengertian ini, iya ya. Haleluya. Tanpa proses, maka saudara orang tidak akan pernah ada yang menjadi dewasa. Kenapa? Karena saya katakan orang Kristen, Tuhan tidak butuh saudara yang namanya kedewasaannya karbitan. Karena apa? Segala sesuatu yang dikarbit itu saudara pasti matangnya nggak enak saudara. Iya kan? Haleluya. Tapi ketika proses pendewasaan, maka itu matangnya akan keren. Lihat saudara. Ya kan? Saya bisa pastikan saudara, setiap orang yang didewasakan lewat proses, mengalami kesukaran, mengalami masalah, kalau dia pelayan pun saudara, pasti akan berbeda pelayanannya. Karena apa? Ada satu proses. Haleluya. Makanya di akhirnya nanti saya katakan saudara, bahwa proses, ya kan? Berpertumbuhan itu adalah proses, ya kan? Dewasa adalah goalnya orang Kristen, kesukaran itu adalah tantangan bagi orang-orang yang dewasa. Sebab itu, malam hari ini saudaraku yang kekasih, ini menjadi tantangan bagi kita. Yang mana saudara kira-kira saudara? Apakah saudara mau saudara dalam status quo menjadi anak-anak yang notos, ya kan? Anak gampangan, yang ditegur saudara kecewa, yang ditegur saudaraku yang kasih nggak mau diajar, yang ditegur saudaraku yang kekasih lari. Engkau saudaraku yang kasih disebut anak gampangan, levelnya seperti itu. Tapi kita mau menjadi Paidion yang bergerak kepada Huios. Dan saudara kita dipersiapkan, dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, dari Huios kita saudaraku yang kekasih menjadi imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi apa saudaraku yang kasih? Iya kan? Dari Paidion saudara, kita bergerak kalau kita mau diajar saudaraku yang kasih. Tuhan siapkan saudara kita menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang disebut kata aslinya adalah Huios. Dan itu terbukti saudara, Dia memilih kita menjadi imamat yang rajani. Bahasa Inggrisnya keren loh. Dikatakan royal, iya kan? Royal priesthood. Ini dia. Royal priesthood. Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik. Ketika kita mengalami hal seperti ini, saya pastikan kita akan menjadi orang-orang dewasa yang bisa melewati kesukaran dalam kehidupan kita. Nah, apa kuncinya? Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kenapa ada orang yang tidak bisa menjadi dewasa? Saudaraku yang kekasih, haleluya, iya kan? Terlepas daripada nama-nama dan kata-kata asli ini, saudara, saya mau berkata begini, ternyata kita bisa menjadi orang yang dewasa karena dua hal, saudara. Apa itu saudaraku yang kekasih? Haleluya. Iya kan? Yang pertama, saya mau berkata, karena kita mempunyai yang namanya kesatuan iman. Saya sebut adalah keutuhan. Iya kan? Kesatuan iman. Haleluya. Nah, orang-orang Kristen saudara harus mencapai yang namanya keutuhan iman. Kesatuan iman saudara. Ada iman yang tulen, betul nggak? Iya kan? Yang kedua saudaraku yang kekasih, ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Iya kan? Memiliki yang namanya pengetahuan, ya kan? Pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Makanya saya katakan saudara, kalau kita memiliki iman yang utuh saudara, kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, siapa Allah kita, maka saya percaya kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, maka kita akan memiliki yang namanya pengertian. Sebab itu kalau saudara baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-9, terjemahan firman Allah yang hidup, aku berdoa supaya kalian mendapatkan
pengertian rohani, iya kan? Kalau kita tidak memiliki pengertian, iya kan? Ya, pengertian rohani, maka kita tidak akan pernah bisa melewati kesukaran. Maka kita terus berpikiran negatif tentang Allah kita. Haleluya. Sebab itu dimulai daripada apa? Keutuhan iman, yaitu saudaraku yang kasih kesatuan iman. Karena apa saudaraku yang kasih? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi keutuhan orang percaya, kesatuan iman itu apa saudara? Percaya sekalipun belum melihat. Saya mau berkata kepada saudara, kita belum melihat saudaraku yang kekasih, iya kan? Apa yang terjadi saudara 1 detik, 2 detik, 3 menit ke depan, atau 2 jam atau 1 hari ke depan. Tapi kita percaya saudara bahwa Yesus memelihara kita. Boleh pandang saya sebentar Bapak Ibu? Haleluya. Amin. Kalau saudara punya uang, ya, kalau saudara punya uang 300 juta, ya, waktu saudaraku yang kekasih sebelum COVID-19 ini, ya, 300 juta tabungan saudara, katakan demikian. Dan saudaraku, rata-rata kalau saya survei kecil-kecilan, keluarga-keluarga kalau punya 2 atau 3 orang anak yang SMA, pasti pengeluarannya per bulan itu saudara antara 5 sampai 10 juta atau 15 juta. Betul ya? Apalagi ada anak yang kuliah, tidak cukup kali 15 juta. Saudara coba perhatikan saudara. Kalau saudara punya 300 juta, kita sudah menjalani pandemi 2 tahun saudara. Berarti rata-rata 15 juta, berarti sudah habis saudaraku yang kekasih, yaitu tabungan saudara 300 juta. Kalau saudara punya tabungan 300 juta, berarti 2 tahun pandemi sudah ludes tabungan saudara. Tapi masalahnya kan kita nggak punya tabungan 300 juta. Pertanyaan saya, kok masih terpelihara sampai sekarang saudara melewati kesukaran-kesukaran itu? Itu tandanya Tuhan memelihara kita dalam kesukaran. Itu tandanya saudara Tuhan ada. Makanya saudara alangkah naif, alangkah bodohnya orang kalau berkata Tuhan tidak ada. Makanya saya mau berkata, kalau hanya kita kejar kesuksesan, kalau kita Bapak Ibu yang kekasih kedewasaan atau orang yang diberkati dan terpelihara oleh Tuhan, itu parameternya hanya yang punya uang diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Saya mau berkata agnostik, gnostik saudara dan ateis lebih daripada kekayaan Anda. Bukan saudara. Yang membedakan apa saudaraku yang kekasih? Bahwa orang yang dewasa rohaninya dengan orang yang tidak dewasa bukan hanya kemapanan ekonomi, tapi apa? Ketika masa sukar saudara bisa menjadi saksi. Haleluya. Ini buktinya saudara. Allah memelihara kita saudara. Iya kan? Pemasukan tidak normal. Iya kan? Bahkan bisnis nggak lancar saudara. Waktu sebelum ada pandemi COVID-19, kita tidak punya tabungan saudara. Tapi sampai pada saat ini kita masih terpelihara sempurna. Itu bukti Allah memelihara kita dalam kesukaran. Itu bagiannya Allah memelihara kita. Tapi respon kita orang-orang yang dewasa rohani apa saudaraku yang kasih? Yaitu apa saudaraku yang kasih? Kita tetap bisa bertahan dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Iya kan? Bertahan. Iya kan? Berharap dan saudaraku yang kekasih, kita tetap bisa setia kepada Dia. Ini orang yang dewasa. Nah, saudara, kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar, ya kan, kita memiliki pengertian rohani seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, maka kita tahu saudara, kapan Allah akan memberikan reward kepada kita, kapan Dia akan memberikan challenge kepada kita, kapan Dia akan memberikan apresiasi kepada kita, kapan Dia akan memberikan tantangan kepada kita. Karena kehidupan kekristenan bukan saudaraku yang kekasih hanya berkat, bukan hanya saudaraku yang kekasih tentang mujizat, tapi kalau saudara baca Matius 11 ayat 28 berkata saudaraku yang kasih, belajar kepadanya. Karena apa saudara? Dia lemah lembut dan rendah hati. Baru apa saudaraku yang kasih? Ada yang namanya kelegaan. Jadi
orang-orang yang dewasa itu, saudaraku yang kekasih, ada kalanya Tuhan luaskan pikul salib dan saudaraku yang kekasih pikul kuk. Supaya apa saudara? Di sini kita baru bisa mendapat yang namanya kelegaan. Apa saudara? Belajar. Dari mana? Proses kesukaran. Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Makanya saudara harus belajar. Tanpa belajar, kita tidak akan pernah bisa mengajar. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi gereja yang berfungsi. Makanya ada 3 fungsi gereja, saudara. Yang pertama, bukan hanya kumpul-kumpul dan komsel. Yang disebut adalah koinonia, bukan saudara. Tapi ada yang kedua, namanya saudaraku yang kekasih, adalah marturia, bersaksi. Apa yang saudara saksikan? Bukan saja lepas daripada kesesakan dan kesukaran. Tapi bagaimana fight saudara. Kapan saudaraku yang kekasih yang namanya bertahan, iya kan? Kapan menyerang, iya kan? Ofensif dan defensif, saudara. Orang Kristen, orang percaya yang dewasa tahu seperti itu. Baru yang ketiga, saudara bisa disebut bukan saja koinonia, bukan saja yang disebut marturia, tapi saudara dilayakkan Tuhan menjadi imamat yang rajani sebagai orang-orang yang Tuhan layakkan menjadi diaken, menjadi diakonia. Haleluya. Makanya lihat, ada begitu banyak kita bisa melihat, ya kan? Maksud saya, kita bisa assess mana pelayan-pelayan yang dewasa, mana pelayan-pelayan yang tidak dewasa hari-hari ini. Kenapa saudaraku yang kekasih? Yang dikarbit pasti akan tiarap hari-hari ini mengalami kesukaran. Tapi yang didewasakan Tuhan lewat kesukaran, maka dia akan bertahan, tetap setia, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena 2 ini. Dia memiliki kesatuan iman, dia memiliki pengetahuan yang benar, ada pengertian rohani, seperti yang dikatakan Filipi 1 ayat 9, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya percaya ketika kita utuh, saudaraku yang kasih, maka akan luar biasa. Sebab itu saudara ingat nggak Yohanes 5? Ketika Yesus bertemu dengan orang sakit di kolam Bethesda, Yesus berkata kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Betul nggak saudara? Haleluya. Iya kan? Dikatakan maukah engkau sembuh? Orang sakit itu saudara memiliki segudang alasan. Iya kan? Bagaimana saya masuk ke kolam itu ketika ada riak, ketika ada gelombang di tempat itu. Iya kan? Dia katakan demikian. Tidak ada orang yang menolong. Yesus berkata saudara, maukah engkau sembuh? Tapi tahu nggak saudara? King James, saudara, terjemahan King James-nya berkata, bukan maukah engkau sembuh, tapi dikatakan will thou be made whole, dikatakan saudara. Haleluya. Maukah engkau utuh? Saya lebih tertarik kepada orang saudara, datang ke gereja saudara, kakinya seperti ini saudara. Secara fisik Bapak Ibu yang kasih memang kurang. Tapi saudara ketika mengalami kesukaran, ketika mengalami saudara hal yang dahsyat dalam hidupnya, dengan kekurangannya, ada begitu banyak yang dicantol orang, kekuatan-kekuatannya. Nyembah Tuhannya luar biasa. Saya lihat di YouTube, banyak sekali saudara sekarang cerita-cerita tentang orang-orang yang penuh kekurangan lewat fisiknya saudara. Ada orang nggak punya tangan, Bapak Ibu yang kekasih. Dia bisa ngangkat kayu. Kemarin saya lihat di YouTube sampai nangis saya saudara. Ada orang nggak punya tangan saudara. Dia bisa memasukkan kelapa sawit dari bawah ke truk. Itu 1 truk loh saudara. Saya ngelihat dahsyat. Dari kesukaran-kesukaran yang didapatkan saudara. Dia mendapatkan alat saudara bagaimana untuk mendapatkan sesuatu. Bisa memindahkan barang ini ke atas truk. Alatnya sederhana saudara. Iya kan? Hanya ditusuknya saudara. Pakai keteknya saudara ditusuknya. Bisa dilemparkan begitu saja saudara ke atas truk dan tepat dan lepas saudara. Berulang kali dilakukannya. Belajar daripada kesukaran itu. Dia dewasa dalam kesukaran itu. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Dia mandiri saudara. Bisa menghidupi dirinya saudara. Tidak menjadi peminta-minta. Dan dia dewasa lewat kesukaran tersebut. Lihat, karena apa saudara? Ada saudara kesatuan iman, ada pengetahuan yang benar tentang Allah yang selalu memelihara kita. Haleluya. Apa upahnya bagi setiap kita, orang-orang yang memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Haleluya. Satu ketika, maka mempelai
Iya kan, pria kita akan mengatakan kepada kita layak untuk menikah kepada dia. Karena apa? Karena hanya orang dewasa dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang dewasa yang bisa dinikahkan dengan mempelai pria kita. Siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya saudara, bagaimana orang memiliki pengetahuan yang benar kalau nggak pernah konsumsi firman Tuhan? Bagaimana saudaraku yang kekasih ada kesatuan iman saudara yang utuh kalau saudara tidak pernah mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya kesukaran yang luar biasa. Kalau saudara tidak pernah mengkonsumsi, maka saudara automatically tidak pernah akan ada kesatuan iman percaya saudara. Karena apa? Sejujurnya kita tidak pernah bertemu secara fisik dengan Tuhan. Kita hanya percaya lewat yang namanya firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Siapa yang mengingatkan kita? Haleluya, yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Kiranya malam pengajaran malam hari ini bisa membawa kita kepada kedewasaan yang penuh. Karena apa saudara? Terakhir saya katakan, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran firman yang ada pada setiap kita untuk menghasilkan kasih dan pertumbuhan kepada Dia, Kristus yang adalah kepala gereja mempelai pria kita. Haleluya. Saya akan akhiri dengan satu statement ini. Bertumbuh itu adalah proses, kedewasaan adalah goalnya orang Kristen. Kesukaran adalah tantangan bagi setiap orang dewasa. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendapatkan pengajaran malam hari ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti lebih lagi supaya kami tidak hanya menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan. Karena kami tahu Bapa, ketika kami menjadi orang dewasa, ketika kami anak-anak ada yang berbeda. Ketika kami anak-anak kami berpikir seperti anak-anak, bertingkah laku seperti anak-anak. Bahkan perkataan kami, mindset kami, mentality kami, lifestyle kami seperti anak-anak. Tapi ketika kami dewasa, kami akan mengetahui apa yang harus kami lakukan dan semua itu berubah kepada arah keserupaan dengan Kristus yang satu ketika akan menjadi mempelai kami yang akan dinikahkan kepada kami. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Terus Bapak proteksi kehidupan kami, apapun kesukaran-kesukaran kami hari ini. Bapak ampunkan, maafkan kami. Kalau hari-hari ini kami hanya berkutat dengan kesukaran makan, minum, pakai. Tuhan, kami tahu Tuhan itu Bapa tidak seberapa dibandingkan dengan mahkota yang akan kami terima nanti di kemudian hari ketika Engkau mempercayakannya kepada kami. Tolong kami supaya kami berubah Tuhan. Kami tetap bekerja, kami tetap berharap, kami tetap bertahan, kami tetap setia bahwa Allah kami meluaskan segala sesuatunya supaya kami dewasa ke arah keserupaan seperti Kristus. Terima kasih, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Selebihnya Roh Kudus terus jamah hati kami supaya kami terus lebih dewasa. Dalam nama Bapa, Engkau berkati Pak Andreas, Engkau berkati mantu, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati semua penggembalanya, Engkau berkati keluarga dan rumah tangganya. Diberkati jemaat-Mu, diberkati orang-orang yang berharap, diberkati orang-orang yang sakit. Kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat. Diberkati orang-orang yang lagi berusaha, diberkati dagangnya, diberkati apapun yang mereka lakukan menjadi satu kesatuan dan menjadi pengharapan dan menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu saudaraku yang kekasih, ibadah kita malam hari ini telah usai. Mari buka hatimu, angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Aminkan setiap perkataan apapun yang saya katakan ketika engkau percaya. Karena ini adalah firman Tuhan. Diberkatilah adonanmu, diberkati bakulmu, diberkati kirbatmu, diberkati usaha pekerjaan, diberkati keluar masukmu, diberkati anak istrimu, diberkati suamimu, diberkati wanita-wanita menjadi penolong, diberkati pria-pria menjadi imam, diberkati anak-anakmu moving to next level, menjadi kepala
bukan menjadi ekor, lebih daripada pemenang, bukan yang kalah. Sebab anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pewahyuan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita dengan permai. Dalam satu nama yang ajaib, kami telah berdoa mengucap syukur. Bersama dengan Yesus, kami cakap melakukan perkara yang besar. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi malam pengajaran berikutnya. Shalom. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau